Perkenalkan, nama saya Rian Van Leon dari kelas 2 ATI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode bubble sort, yaitu sorting atau sistem kerjanya yaitu membandingkan indeks awal dengan indeks yang ada setelah indeks awal. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja. Yang pertama, indeks awal di sini yaitu bernilai 4 dan indeks yang akan dibandingkan atau indeks setelah indeks awal yaitu memiliki nilai 3 jika indeks awal memiliki nilai lebih besar daripada indeks setelahnya atau indeks yang dibandingkan, maka posisinya berubah. 4 lebih besar daripada 3, maka true, posisinya berubah. Kemudian X berpindah ke elemen selanjutnya. X dan Y berfungsi di sini sebagai proses looping dalam program atau proses pengulangan. Lanjut, indeks berikutnya atau indeks awal yaitu 4 dibandingkan dengan 1 jika nilai awal indeks awal lebih besar daripada indeks yang dibandingkan, maka posisinya berubah. 4 lebih besar daripada 1, true, maka posisi berubah. Setelah itu X berpindah ke elemen berikutnya. 4 lebih besar daripada 6, hasilnya false, maka posisinya tetap. Dan X berpindah ke elemen berikutnya. Kemudian dibandingkan, indeks awal di sini berubah menjadi 6. Oke, 6 dibandingkan dengan 2. Apakah 6 lebih besar daripada 2? Jika true, maka posisinya berubah. Dan elemennya berpindah. X berpindah ke elemen berikutnya. Oke. Kemudian 6 dibandingkan dengan 5. 6 lebih besar daripada 5. Jika true, maka posisinya berubah. Dan sini X bertemu atau memiliki posisi yang sama, berarti artinya memulai dari awal lagi hingga semua data terurut dan Y maju selangkah atau mundur, maju ke bagian X. Oke, lanjut, bandingkan ulang atau seperti tadi dengan cara yang sama. 3 banding 1, 3 lebih besar daripada 1. Jika true, maka posisinya berubah. Kemudian X berpindah. 3 banding 4, true, maka nilainya berpindah. Jika false, maka nilainya tetap. Di sini 3 lebih besar daripada 4, false, maka berikutnya 4 dibanding dengan 2. 4 lebih besar daripada 2, hasilnya true, maka posisinya berubah. X berpindah ke posisi berikutnya. 4 dibandingkan dengan 5. 4 lebih besar daripada 5, hasilnya false, maka nilainya tetap. X bertemu dengan Y dan X kembali pada indeks awal, indeks 0, posisi pertama. Dan Y maju ke X atau maju ke posisi berikutnya dan memulai dari awal dengan cara yang sama. Oke, 1 lebih besar daripada 3. Jika false, maka posisinya tetap dan X berpindah ke elemen berikutnya. Sini X 3 dibandingkan dengan 2, 3 lebih besar daripada 2. Jika hasilnya true, maka posisinya berubah. Dan indeks dan X berpindah ke elemen berikutnya. Kemudian dibandingkan lagi.
apakah 3 lebih besar daripada 4? Jika true, maka hasilnya berubah. Jika tidak atau false, maka posisinya tetap. Lanjut, karena sini false, X lanjut ke Y. Dan X kembali pada posisi awal, Y maju selangkah. Oke, lanjut dengan cara yang tadi, 1 dibandingkan dengan 2, 1 lebih besar daripada 2. Sini false, maka nilai tetap X berpindah. Apakah 2 lebih besar daripada 3? Jika false, maka proses ini selesai atau tahap ini selesai. Balik lagi, dan Y maju selangkah. 1 dibanding dengan 2, 1 lebih besar daripada 2, false, maka hasilnya tetap X berpindah ke Y, dan X kembali pada nilai awal, Y maju ke depan. Berarti proses pada bubble sort telah selesai dengan data yang sudah terurut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari yang kecil hingga terbesar. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode selanjutnya, yaitu metode selection sort. Di sini kita mempunyai 3 buah daya tampung sementara, yaitu X, Y, dan NK, atau yang nantinya menampung nilai terkecil dari proses penseleksian. Langsung saja kita melakukan metode selection sort. Yang pertama, kita membandingkan 2 buah nilai dari indeks pertama, indeks awal, dan juga indeks yang ada depannya, yang ada pada Y, dibandingkan. Oke, 7 dengan 2, mana yang lebih kecil? Nilai terkecilnya yaitu 2, maka secara otomatis NK atau nilai terkecilnya berpindah ke indeks berikutnya, yaitu memiliki nilai terkecil yaitu 2. Selanjutnya Y berpindah ke elemen berikutnya, lalu dibandingkan kembali apakah 1 lebih kecil daripada 2. Jika true, maka nilai terkecilnya berpindah. Selanjutnya Y berpindah pada elemen berikutnya, dibandingkan apakah 3 lebih kecil daripada 1. Jika tidak atau false, maka hasilnya tetap, nilai terkecilnya masih tetap, dan Y berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 5 lebih kecil daripada 1? Jika tidak, maka hasilnya tetap, dan Y berpindah ke elemen berikutnya. Apakah Y atau 8 lebih kecil daripada 1? Jika tidak, maka Y berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 4 lebih kecil daripada 1? Jika false, maka proses penseleksian pada metode selection sort pada tahap ini berakhir, dan nilai terkecil diubah atau menggantikan posisi pada X. Dan nilai kecil X berpindah 1 langkah, dan nilai terkecil mengikuti tempatnya X pada awal, atau sama dengan posisi pertama sebelum kita melakukan proses selection sort. Oke, lanjut. Y kembali. Di sini nilai terkecil sementarnya yaitu 2, dibandingkan dengan 7. Apakah 7 lebih kecil daripada 2? Hasilnya false, maka Y berpindah ke elemen berikutnya. Apakah
3 lebih kecil daripada 2, hasilnya false. Lanjut, Y berpindah pada elemen berikutnya. 5 lebih kecil daripada 2, hasilnya false. Lanjut, Y berpindah ke elemen berikutnya 8, apakah lebih kecil daripada 2, hasilnya false. Dan lanjut ke elemen berikutnya, apakah 4 lebih kecil daripada 2, hasilnya false. Maka proses pada tahap ini selesai. Lanjut, X berpindah ke elemen berikutnya diikuti dengan nilai terkecil, yaitu nilai terkecil untuk sementara. Oke, lanjut, Y dan X, kemudian K berada pada posisi awal. Kemudian bandingkan apakah 7 lebih besar daripada 3 atau 3 lebih kecil daripada 7. Jika hasilnya true, maka nilai terkecilnya berpindah ke angka atau sini nilai maksudnya yang terkecil. Oke, Y berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 5 lebih kecil daripada 3? Hasilnya false. Maka Y berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 8 lebih kecil daripada 3? Hasilnya false. Maka proses selanjutnya, apakah 4 lebih kecil daripada 3? Hasilnya false. Maka proses pada tahap ini selesai dan nilai terkecilnya ditaruh pada bagian X. Oke, lanjut dengan posisi yang sama. Kita bandingkan kembali apakah 5 lebih kecil daripada 7. Jika hasilnya true, maka nilai terkecilnya berpindah. Kemudian kita bandingkan lagi apakah Y berpindah ke elemen berikutnya. Apakah 8 lebih kecil daripada 5? Hasilnya false. Maka berpindah lagi pada elemen berikutnya. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Hasilnya true. Maka angkanya berpindah pada posisi yang ada pada nilai terkecil dari hasil perbandingan tadi. Oke, maka prosesnya telah berakhir dan tahap ini NK sudah ditemukan. Maka posisinya berubah 4 bandingkan yang 7 dan X maju selangkah, NK mengikuti X dan Y setelah X. Oke, kita bandingkan lagi apakah 8 lebih kecil daripada 5, hasilnya false. Maka Y berpindah lagi apakah 7 lebih kecil daripada 5, hasilnya false. Maka proses ini berakhir dan hasilnya masih sama. X berpindah pada tahap berikutnya dan di sini NK mengikuti X. Kita bandingkan lagi apakah 7 lebih kecil daripada 8, hasilnya true. Maka NK-nya berpindah pada 7 dan prosesnya selesai. 7 menggantikan posisi dan proses pada selection sort berakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sudah terurut dari angka terkecil hingga angka yang terakhir atau angka yang terbesar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang selanjutnya, yaitu metode quicksort. Oke, di sini kita mempunyai X, Y, dan pivot. Pivot adalah nilai tengah, X adalah nilai sebelah kiri dari pivot atau nilai yang paling kecil, nilai kecil, dan Y sebagai nilai bagian kanan dari pivot atau nilai yang besar. Untuk lebih jelasnya,
langsung saja kita bandingkan Y dengan pivot. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Karena ke kiri maka lebih kecil dari, dan jika ke kanan maka lebih dari. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Hasilnya true, maka melakukan perubahan, tetap berpindah tempat, dan pivot pun pindah. Dan membandingkan X dengan pivot. Apakah X lebih besar daripada pivot, yaitu 5? Hasilnya false, maka X berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 2 lebih besar daripada 5? Hasilnya false, maka berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 1 lebih besar daripada 5? Hasilnya false. Lanjut, X berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 6 lebih besar daripada 5? Hasilnya true, maka posisinya berubah dan pivot mengikuti perubahan. Kemudian membandingkan Y ke kiri, ke X, yaitu apakah 6 lebih kecil daripada 5? Hasilnya false, maka Y berpindah pada elemen berikutnya. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Tapi pivot sementara, hasilnya true, maka berpindah posisi. Dan kita membandingkan selanjutnya, apakah X atau 3 lebih besar daripada 5? Pivot sementara, hasilnya false, maka X berpindah pada berikutnya. Itu sudah sejajar atau prosesnya sudah mendapatkan nilai tengah atau pivot. Maka di sini kita mendapatkan partisi atau bagian baru, yaitu bagian kanan, bagian partisi kanan atau bagian kanan, dan bagian kiri dan bagian kanan. Oke, kita akan bagi dua buah partisi baru. Lanjut, kita akan menyelesaikan partisi sebelah kiri. Sama seperti posisi awal tadi, pivot X dan Y. Kemudian kita membandingkan lagi, apakah 3 lebih kecil daripada 4? Hasilnya true, maka posisinya berubah. Pivot pun berubah, mengalami perubahan. Kemudian X membandingkan dengan pivot, apakah 3 lebih besar daripada 4? Hasilnya false, maka X berpindah posisi ke elemen berikutnya. Apakah X 2 lebih besar daripada 4? Hasilnya false, maka X berpindah pada elemen berikutnya. Apakah X atau 1, nilai 1 lebih besar daripada 4? Hasilnya false, maka lanjut pada berikutnya. Sudah sejajar, yaitu kita sudah mendapatkan pivot P4 dan akan membagi partisi baru. Oke, lanjut pada posisi awal. Kita bandingkan lagi, apakah Y1 lebih kecil daripada 3? Hasilnya true, maka berpindah posisi dan pivot berpindah posisi. Apakah 1 lebih besar daripada 3? Hasilnya false, maka X berpindah posisi ke elemen berikutnya, yaitu 2. Apakah 2 lebih besar daripada 3? Hasilnya false, maka X berpindah pada elemen berikutnya, hasilnya false. Dan di sini kita mendapatkan pivot atau nilai tengah 3. Kemudian pada partisi baru kita membandingkan, walaupun nilainya sudah terlihat hasilnya atau sudah terurut, namun dalam program masih berlangsung proses pengulangan atau looping. Oke, langsung kita membandingkan, apakah Y2 lebih kecil daripada 1? Hasilnya false, maka Y berpindah pada elemen berikutnya dan sudah sejajar, artinya tahapnya sudah selesai. Maka di sini terdapat pivot, yaitu atau nilai tengah 1. Kemudian kita membandingkan
dengan partisi yang tadi, pisah dari pencarian. Namun di sini hanya ada satu bagian, terdapat satu data itu memiliki nilai 2, maka tidak terjadi perubahan lagi. Begitupun selanjutnya pada partisi yang sebelumnya, karena sudah sejajar atau nilainya tidak ada yang bisa, tidak, maksudnya tidak ada nilai yang akan dibandingkan lagi. Jadi dengan kata lain, setelah proses ini selesai, maka tahap untuk mencari pivot hingga metode dari quicksort ini berakhir. Itu dengan data sudah terurut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dari angka terkecil hingga terbesar.